Selamat pagi Ibu Lena. Selamat pagi Pak J. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar saya baik. Silakan duduk Pak J. Baik Ibu Lena, terima kasih. Ibu Lena apa kabar juga? Sangat baik sekali. Sangat baik ya. Boleh tahu sekarang kesibukannya apa Ibu Lena? Biasa Pak, saya lagi periksa pekerjaan siswa. Kemarin ada tes formatif dan sudah selesai. Oh begitu Ibu Lena. Jadi baik Ibu Lena, sesuai dengan jadwal hari ini kita akan ada di sesi percakapan praobservasi sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan supervisi di kelas ya Ibu Lena. Saya lihat jadwal dulu bisa Pak J? Silahkan Ibu Lena. Oke, terima kasih. Sambil saya menyiapkan rubrik dan pertanyaan-pertanyaan penuntunnya ya. Ya baik. Ya betul. Saya akan disupervisi oleh Pak Jeffrey. Benar sekali Ibu Lena. Oke Ibu Lena, tujuan dari kegiatan praobservasi kita kali ini adalah dengan maksud untuk membuat Ibu Lena lebih siap dan juga lebih percaya diri pada saat melakukan kegiatan observasi atau supervisi di kelas nanti. Jadi tujuan kegiatan observasi sendiri adalah nanti saya akan datang di kelas Ibu, melihat dan juga mengamati, serta endingnya adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas nantinya. Oke, jadi kita langsung saja Ibu Lena. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran seperti apa yang nanti Ibu akan capai pada saat proses pembelajaran nanti? Ya baik Pak, berdasarkan jadwal Bapak akan masuk di kelas saya pada mata pelajaran dasar-dasar akuntansi di fase E. Dan metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran saya adalah metode problem based learning untuk dengan tujuan pembelajaran menganalisis bukti transaksi. Jadi tujuan pembelajaran dari Ibu Lena adalah menganalisis bukti atau dokumen transaksi. Kemudian area pengembangan seperti apa yang nantinya Ibu Lena akan kembangkan pada saat pembelajaran nanti? Nah, baik Pak, berkaitan dengan area pengembangan dalam pembelajaran saya berharap untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Dari segi pengetahuan, saya berharap bahwa setelah akhir pembelajaran ini peserta didik akan mampu menganalisis dokumen transaksi. Di bagian keterampilan, mereka dapat melakukan analisis dokumen transaksi. Dan sikap kerja dari pembelajaran ini saya berharap mereka bisa bekerja secara mandiri, kritis, dan bergotong royong. Jadi aspek atau area pengembangannya itu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap ya Ibu Lena. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, seperti model, metode, ataupun strategi pembelajarannya nanti? Baik Pak, berkaitan dengan rancangan pembelajaran di kelas nanti, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab, dan saya akan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, dan berdiferensiasi ini akan lebih ditekankan pada proses pengelolaan kelas, proses pembelajaran dan konten Pak. Oke, jadi Ibu Lena akan menggunakan problem based learning, kemudian juga diskusi dan tanya jawab ya. Kemudian strategi yang Ibu Lena gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi dalam hal ini Ibu Lena akan lebih fokus atau tekankan pada diferensiasi proses dan juga diferensiasi konten. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri, media pembelajaran yang nantinya Ibu Lena akan gunakan itu seperti apa? Ya, Pak. Karena saya memilih metode model berdiferensiasi, saya akan menggunakan LCD, laptop, dan LKPD untuk pembelajaran peserta didik kelas. Mantap Bu. Nah menurut Ibu kompetensi seperti apa yang Ibu inginkan nantinya saya amati secara khusus atau lebih mendalam pada saat kegiatan observasi nanti? Oke, baik Bapak. Saya berharap karena ini pembelajaran
berdiferensiasi saya yang pertama yang akan dinilai, saya berharap Bapak mengamati dan mengevaluasi saya secara khusus mengenai kompetensi pengelolaan kelas dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu, jadi Ibu menginginkan nantinya pada saat kegiatan observasi atau supervisi nanti bahwa kompetensi khusus yang akan saya amati adalah pengelolaan kelasnya, kemudian juga implementasi dari strategi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Baik Ibu, lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan supervisi atau supervisi nanti? Ya, baik Bapak, berdasarkan jadwal dan juga sesuai dengan jadwal pembelajaran saya, Bapak bisa melakukan supervisi di kelas 10 layanan perbankan pada hari Selasa jam 7.45 sampai 9.45 Pak. Oke, baik Ibu. Jadi nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran dan saya akan melakukan supervisi nanti di hari Selasa kelas 10 layanan perbankan jam 7.45 sampai dengan selesai ya. Ya, nanti pada hari Selasa saya akan datang di kelas Ibu, melihat, mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Nanti juga setelah kegiatan pembelajaran nanti, kita akan ada lagi dalam sesi diskusi kita di sesi pasca observasi. Dapat saya sampaikan juga bahwa untuk kegiatan pasca observasi nanti tidak berdua lagi seperti ini Bu Lena, tetapi nanti juga akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Siap kan Ibu Lena? Wah, itu luar biasa Pak, karena ini pembelajaran dengan model berdiferensiasi dan saya berharap banyak masukan untuk saya untuk perbaikan pembelajaran dan mungkin setelah ini pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi untuk semua kelas saya. Luar biasa sekali Ibu Lena untuk semangatnya. Nah Ibu Lena, sebelum kita mengakhiri sesi percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan Bapak bahwa saya mendapat gambaran mengenai media, model, metode yang akan saya gunakan dalam supervisi nanti di kelas 10 layanan perbankan jam 7.45 sampai jam 9.45 sehingga saya dapat mempersiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan dan gunakan nanti. Baik, luar biasa sekali Ibu Lena. Kita sudah berada di akhir sesi percakapan kita. Harapan saya semoga dengan sesi percakapan praobservasi kita hari ini, Ibu Lena bisa mempersiapkan segala kebutuhan, kelengkapan yang akan Ibu Lena butuhkan pada saat kegiatan pembelajaran nanti. Dan pada saat observasi nanti juga harapan saya Ibu Lena bisa melakukannya sesuai dengan harapan atau apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Lena sendiri ya. Ya, baik Pak Jeffrey. Baik Ibu Lena, sampai di sini sesi percakapan praobservasi kita. Sampai jumpa di kegiatan observasi hari Selasa nanti. Baik Pak Jeffrey, terima kasih. Siap. Salam. Pagi anak-anak, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, Ibu mau dengan semangat dan semua berdiri dulu. Ibu lihat Anda semangat. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Oke, boleh duduk. Mantap. Ya, kita akan ada dalam pembelajaran kita hari ini dan ada hal baru yang akan kita pelajari. Saya berharap Anda sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Ya, Ibu mau absen dulu. Ketua kelas? Oh, semua hadir. Baik, berarti hari ini tidak ada yang sakit izin atau tolong dipertahankan keadaan kelas seperti ini. Bisa? Bisa. Mantap. Ya, kita akan lihat, kita akan lakukan kesepakatan kelas kita yang kedua yaitu kita berdoa sebelum pembelajaran. Mari kita berdiri dan satu orang pimpin kita dan
Nang yang kudus kayo po dalam sepanjang saya masa berdoa selesai dalam Pagi ini kita akan masuk dalam materi baru kita tentang Terima kasih ya. Sebelum itu kita lihat dulu kesepakatan kelas kita. Silakan baca, mungkin ada yang mau kasih masukan berkaitan dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Oke, lanjut. Kita lihat tujuan pembelajaran. Dari bukti transaksi yang tadi Ibu judul kita akan belajar menganalisis dokumen transaksi dan melakukan pengecekan keabsahan dokumen transaksi. Kemudian manfaat pembelajaran kita belajar bukti transaksi yaitu bahwa Anda atau adik-adik bisa mengetahui bahwa keabsahan bukti transaksi bermanfaat untuk mencegah munculnya permasalahan keuangan di masa yang akan datang. Jadi masalah itu bukan hanya kita saja, tapi masalah itu ada juga dalam hal keuangan. Dengan belajar bukti transaksi, adik-adik langsung tahu manfaatnya. Kemudian yang berikut, pemahaman bermakna bahwa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan adik-adik memiliki kemampuan dalam menganalisis dan mengecek keabsahan bukti transaksi. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, saat adik-adik melakukan kegiatan pembelian suatu barang di toko dan adik-adik membayar di kasir, betul bayar di kasir? Atau bagaimana? Bayar di kasir, apa yang ada tokonya? Semoga ada yang lain? Kwitansi. Yang lain? Bukti pembayaran. Ada lagi? Barang yang dibeli. Barang yang dibeli. Jadi ada dua yang disimpulkan. Pertama, bukti transaksi, dan yang kedua adalah barang. Iya. Pertanyaan kedua, saat adik-adik melakukan kegiatan pembayaran uang sekolah, pernah lakukan sendiri? Nah. Lanjut. Apa yang adik-adik dapat dari bendahara? Semua betul dapat kwitansi? Betul. Oke, berarti adik-adik semua dapat kwitansi. Nah, kalau begitu, lihat gambar ini. Angkat tangan yang tahu apa gambar ini. Kwitansi kau? Bukti pembayaran. Kwitansi. Oke, betul sekali. Ini adalah kwitansi. Jadi semua pernah melihat yang namanya kwitansi. Ya, untuk mengetahui bukti transaksi apakah hanya kwitansi atau yang tadi kita beli dan kita dapat bukti di dalam toko, kita akan pelajari lebih lagi tentang bukti transaksi dalam kelompok. Silakan bentuk kelompok Anda. Satu kelompok berapa orang? 4. Oke, silakan berhitung 1 sampai 4 buat kelompok dan kita akan melihat video dan belajar tentang dokumen transaksi. Silakan bergerak. 1, 2. Iya. 4 orang yang 1 sampai 4 silakan bentuk kelompok. Bergerak dari sekarang. Ya, Ibu akan bagikan RKPD ke adik-adik dan silakan amati RKPD yang sudah di tangan Anda. Ya, adik-adik, kita akan lihat apa itu bukti transaksi. Silakan simak video yang akan Ibu tampilkan. Adik-adik bisa
video yang telah Ibu tayangkan. Kira-kira apa yang Anda amati atau apa yang adik-adik dapat dari video tadi? Angkat tangan yang mau menjawab. Apa yang dilihat tadi? Aku semua tahu. Akhirin dulu. Menjelaskan tentang penjelasan dari bukti-bukti transaksi dan macam-macam bukti transaksi. Oke. Menjelaskan tentang bukti transaksi, macam-macam transaksi dan fungsi dari transaksi. Oke, yang lain di belakang. Transaksi dan jenis transaksi. Oke, satu orang lagi dari sudut. Dari video tersebut, saya melihat bahwa tadi menjelaskan tentang apa itu transaksi, bukti transaksi dan masing-masing transaksi. Ya, ada berapa yang kamu amati? Ada berapa jenis bukti transaksi? Angkat tangan, silakan. 7. Oke, ada 7. Apa-apa saja jenis bukti transaksi itu? Kwitansi. Cek. Bilet giro. Bilet giro. Faktur. Nota kontan. Nota kredit. Nota Ya, silakan Mbak. Kira-kira siapa yang nanti membuat bukti transaksi? Siapa kira-kira yang membuat bukti transaksi? Kita akan lihat bersama di dalam RKPD yang Ibu tadi sudah bagikan ke adik-adik. Silakan lihat. Untuk mengetahui siapa yang membuat bukti transaksi atau jenis atau bagaimana sebenarnya bukti asli dari bukti transaksi itu, saya telah bagikan ke adik-adik bukti transaksi RKPD. Ada RKPD di tangan sudah? Ya, kita lihat apa yang harus adik-adik kerjakan. Yang pertama, adik-adik harus mengamati bukti transaksi yang ada. Kemudian adik-adik mengelompokkan bukti transaksi, melihat bukti transaksi itu hal-hal apa saja yang terbuat dalam bukti transaksi. Kemudian pihak mana yang membuat dan diserahkan kepada siapa bukti transaksi tersebut. Silakan diskusikan dalam kelompok. Adik-adik bisa membuka di Google, mencari informasinya di Google atau di buku pegangan yang adik-adik bawa saat ini, atau bisa juga dengan dicari pada buku yang lain, referensi yang lain. Bisa? Bisa. Silakan diskusikan selama 45 menit dan akan dipresentasikan di depan kelas. Selamat bekerja. Sebelum bekerja, kita lihat dulu. Bisa? Bisa. Kita lihat bersama, silakan Cantika. Sebelum perbankan, siap. Kami dari sini perbankan. Ayo bantai kami, kalau Allah punya nyali. Urusan kami
Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok Raja Wali akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan diberikan kepada teman saya. Dari LKS yang kami dapat, kami ingin menjelaskan bahwa terdapat 5 bukti transaksi. Yang pertama adalah kita digunakan sebagai bukti transaksi atau keluarga. Dapat ketentuan dalam transaksi yaitu nama pokok, alamat, tanda transaksi, nomor lokal, dan rincian tujuan. Pihak yang kedua yaitu otomatis tadi. Pihak yang kedua yaitu kalian 19. Yang kedua, terdapat waktu penjualan. Mandiri jumlah waktu penjualan. Yang kedua yaitu pegang. Yang kedua yaitu manual. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih untuk semua teman-teman untuk pertanyaan dari kami secara keseluruhan. Transaksi tersebut mengapa penting dibutuhkan untuk kita sebagai penerima. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, pada nota kontan di sini tidak terdapat nama penerima yang jelas, sehingga apakah nota kontan tersebut dinyatakan sah atau tidak? Terima kasih. Nama pihak yang menerima dari kwitansi penerimaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, apa bedanya faktur dengan nota kontan? Terima kasih. Oke, baik. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang sudah memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Pada pertanyaan pertama, manfaat bukti transaksi bagi penerima yaitu setiap transaksi keuangan harus didukung dengan bukti transaksi, sehingga tidak ada pencatatan akuntansi tanpa bukti transaksi. Dan pada pertanyaan kedua, pada nota kontan tersebut tidak terdapat nama yang jelas, sehingga bukti transaksi yang diterima adalah bukti yang tidak sah. Yang keempat, biaya faktur dan penjualan. Di sini, faktur merupakan bukti transaksi umumnya atau penjualan barang dan pembayaran secara. Sedangkan nota kontan digunakan sebagai bukti transaksi umumnya atau penjualan secara. Oke, baik. Ini apakah jawaban dari kami pas? Mungkin ada sanggahan? Tidak. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Ya adik-adik, kita sudah selesai presentasi dan kita sudah bertanya jawab. Sekarang kita masuk pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Angkat tangan, silakan. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kami belajar tentang pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti yang tertulis dan merekam atau mencatat seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau suatu bisnis. Terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk salut. Tepuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada lagi yang lain yang mungkin bisa membuat kesimpulan? Oke, silakan. Analisis bukti transaksi pada dasarnya meliputi kegiatan sebagai berikut. Pertama, identifikasi atau penentuan keabsahan fisik bukti transaksi, meliputi menentukan pihak mana yang mengeluarkan intern atau ekstern, serta meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi yang bersangkutan. Oke, masih ada lagi? Saya, Bu. Silakan. Baik, bukti transaksi terdapat 7 jenis-jenis yaitu
kwitansi, cek, bilet giro, faktur, nota kontan, nota kredit, bukti memorial. Oke, baik. Kita kasih tepuk salut untuk teman-teman yang udah kasih kesimpulan. Tepuk salut. Oke, jadi pembelajaran hari ini dapat Ibu yang harus ada ingat sekali bahwa kita belajar hari ini bahwa pengertian bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada perusahaan atau sebuah bisnis. Yang harus bukti tertulis, tidak diucapkan tapi tertulis. Yang kedua, bahwa tujuan bukti transaksi ini untuk memberikan informasi yang rinci dan detail mengenai perubahan pada sumber finansial atau sumber keuangan. Yang kedua, memberi informasi berkaitan dengan sumber-sumber finansial, modal, dan kewajiban yang harus dibayar. Ya, tadi kita sudah belajar dari pagi jam 7.45 sampai dengan sekarang. Bagaimana perasaan adik-adik dalam pembelajaran hari ini? Oke, berarti minggu depan saya berharap adik-adik semua datang lagi seperti hari ini dan kita akan belajar dalam materi tentang jurnal. Ya, tugas untuk adik-adik, silakan buka buku pegangan adik-adik. Halaman 100 nomor 18. Buku pegangan halaman 100 nomor 18. Dikerjakan perorangan dan dikumpulkan 1 hari sebelum pembelajaran. Ya, Ibu. Ya. Itu kelas tolong bantu Ibu untuk kumpulkan RKPD yang tadi dikerjakan oleh setiap kelompok. Silakan. Baik, Ibu. Yang lain tolong buku-buku akuntansi silakan dimasukkan di dalam tas untuk siang pelajaran berikutnya. Ya, adik-adik, kita selesai pembelajaran untuk dasar-dasar akuntansi. Mari kita tutup kegiatan kita pembelajaran hari ini dengan untuk akuntansi dengan berdoa. Kita berdiri. Kita tolong berdoa untuk kita. Silakan. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Siap. Beri salam. Terima kasih. Selamat siang. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama dengan saya, Jufriantus Baitanu, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Utara dari SMKS Katolik Keva Manado. Saat ini saya ada di tahap pasca observasi dan sudah ada bersama dengan saya rekan guru saya yang telah saya observasi di tahap sebelumnya, yaitu Ibu Magdalena Rosalinda Edomone SPD GR. Dan juga hadir bersama kami pada kesempatan ini pengajar praktik saya, Ibu Joanina Gonsalves SPD. Selanjutnya kami akan ada di sesi percakapan pasca observasi. Halo Ibu Lena, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak C. Apa kabarnya hari ini Ibu Lena? Luar biasa. Luar biasa baik ya Ibu Lena. Pastinya. Puji Tuhan. Ibu Lena, hari ini seperti tadi bahwa informasi saya sebelumnya bahwa setelah kita ada di observasi kelas, kita akan ada di sesi percakapan pasca observasi. Baik Pak. Nah, Ibu Lena, bagaimana perasaan Ibu Lena sendiri setelah mengikuti atau melaksanakan kegiatan observasi kemarin? Observasi kemarin tanggal 28 November itu, oke, saya merasa luar biasa karena saya bisa melakukan observasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Merasa sangat Luar biasa. senang dan luar biasa Ya, ya Ibu Lena. Iya, dan memang
hal itu yang saya lihat pada saat kegiatan observasi kemarin. Pada saat kegiatan pra kemarin, kita menyepakati bahwa nanti secara khusus saya akan mengamati ibu dalam penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, karena ibu merasa bahwa ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang pertama. Jika diskalakan dalam bentuk angka Ibu Lena, misalnya kalau antara skala 1 sampai dengan 10, Ibu Lena merasa saat ini ada di titik atau di skala yang berapa? Skala, kalau menurut saya skalanya 80 Pak Jeffrey. Karena ini perdana dan saya merasa bahwa kelas yang kemarin dengan metode yang lama tanpa pembelajaran berdiferensiasi itu kelasnya masih agak statis, tenang, saya lebih banyak aktif. Tapi kemarin ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan apa yang kita diskusikan, yang Pak Jeffrey kasih masukan untuk modul saya, kemudian saya berusaha menerapkan step per step dan saya merasa ya titik 80 mungkin dari Pak Jeffrey, lebih dari itu ya syukur sekali. Iya, luar biasa sekali Ibu Lena, bahwa memang sangat terlihat ketika Ibu melakukan kegiatan observasi kemarin bahwa Ibu khawatir dengan jumlah siswa yang begitu banyak dalam kelas, apakah nanti bisa diakomodir semuanya, tetapi ketika kemarin saat observasi saya melihat bahwa sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kalau Ibu Lena menilai sendiri bahwa Ibu Lena saat ini ada di angka skala 8, 80, saya pun sependapat bahwa angka 80 patut Ibu rasakan dan Ibu terima saat ini juga. Betul sekali. Saya rasa yang 20% skala 20 yang masih harus saya tempuh itu merupakan kendala yang saya alami dalam pembelajaran di kelas. Karena heterogen dari anak-anak, kemampuan intelijensinya yang berbeda dan mereka dari latar belakang sekolah yang berbeda, SMP-nya itu, jadi saya menemukan bahwa oh ya, saya bagaimana harus mengaktifkan anak-anak yang notabene-nya punya kebiasaan di SMP yang tidak banyak berbicara. Jadi itu yang masih menjadi kendala saya. Ya, luar biasa sekali Bu Lena, bahwa memang kemarin pada saat kegiatan observasi saya melihat bahwa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada saat observasi kemarin sudah sangat terlihat jelas, sudah jelas, pencapaiannya juga luar biasa. Kemudian saya sedikit mereview kembali bahwa kemarin area pengembangannya adalah pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Itu juga saya melihat bahwa di situ Ibu punya kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga pada saat Ibu menjelaskan ke anak-anak juga, anak-anak dengan mudah cepatnya untuk menangkap setiap materi yang disampaikan oleh Ibu Lena sendiri. Kemudian menurut Ibu Lena, hambatan atau kendala seperti apa yang Ibu rasakan atau Ibu temui pada saat proses observasi kemarin? Tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa di kelas itu anak punya kemampuan yang berbeda-beda dan mereka kelas 10 saya maksudnya walaupun sudah ada observasi awal tetapi bahwa kemampuan anak berbeda-beda dan waktu mereka duduk di kelas awal posisi itu mereka pilih sendiri, jadi kita belum membagi secara random kemampuan yang satu dikombinasikan dengan satu supaya saling membantu, dan itu yang menyebabkan ketika mereka berdiskusi dalam kelompok ada yang begitu aktif sekali, ada kelompok yang begitu aktif sekali karena mereka terdiri dari anak-anak yang bisa. Nah, ketika ada kelompok yang memang ada yang mereka campuran, ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Jadi mereka ya diskusinya berjalan, tapi ada yang memang betul-betul di bawah pas-pasan dan mereka memilih untuk menulis saja, membaca dari buku, menulis tanpa ada diskusi yang terjadi, yang saling melengkapi. Jadi saya merasa bahwa itu kendala, saya harus terus ada di kelompok itu, dan itu membuat bahwa yang lain mungkin dari kelompok lain akan menilai bahwa oh ibu lagi fokus ke situ, ibu tuh lagi sayang ke situ. Jadi saya agak sulit untuk membagi oh ya ini di kelompok ini berapa menit, di kelompok ini berapa menit. Itu kendala yang saya alami. Jadi kendala yang Ibu Lena rasakan adalah posisi duduk dari anak-anak itu sendiri yang kemudian berakibat pada proses pembagian kelompoknya yang tidak merata. Nah, menurut Ibu Lena sendiri, bagaimana solusi yang tepat untuk kedepannya bisa diatasi sehingga tidak terjadi lagi hal seperti ini? Karena bukti transaksi ini sudah merupakan pembelajaran yang sudah saya lewati
dan saya sudah bisa mengetahui bahwa oh ya anak ini punya kemampuan seperti ini dan posisi duduknya di sini, maka saya akan mengarahkan change untuk posisi duduk sehingga ketika berdiskusi anak-anak bisa saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga diskusi bisa berjalan di dalam kelompok dengan aktif oleh setiap anak. Mereka punya kesempatan berbicara dan lebih dari itu mungkin yang seperti tadi saya bilang bahwa anak tidak menilai dulu lebih banyak di kelompok yang ini. Jadi saya bisa membagi waktu di kelompok ini berapa menit, di kelompok yang lain berapa menit. Luar biasa Ibu Lena. Jadi Ibu Lena, strategi yang akan Ibu Lena lakukan di pembelajaran selanjutnya adalah Ibu Lena sudah mengetahui kemampuan setiap anak sehingga nanti posisi duduk anak bisa diatur lagi sedemikian rupa sehingga bisa terjadi pemerataan pada saat pembagian kelompok. Adakah strategi lain yang mungkin Ibu bisa pikirkan saat ini atau mungkin yang sudah sempat Ibu lakukan setelah proses observasi kemarin? Kalau strategi lain yang saya pikirkan mungkin selain posisi duduk, saya juga mau menggunakan aplikasi Quizzes untuk anak dilatih selain mereka menguasai pembelajaran, tapi mereka juga dilatih dengan kecepatan. Jadi dengan aplikasi itu kita bisa mengatur waktu untuk anak berpikir cepat dan tepat. Seperti itu. Jadi strategi lain yang akan Ibu Lena lakukan adalah dengan cara bermain Quizzes ya. Dengan cara bermain Quizzes. Kemudian menurut Ibu Lena sendiri, langkah selanjutnya yang akan Ibu Lena ambil untuk proses pembelajaran yang lebih bagus lagi ke depan selain yang sudah disampaikan tadi, apalagi Ibu? Ke depan selain proses itu saya juga mau mencoba hal-hal baru mungkin ya. Kemarin kan saya berdiferensiasi konten, jadi saya akan belajar lagi yang berdiferensiasi yang lain mungkin dari prosesnya itu saya harus coba lagi dan mungkin nanti saya akan mengundang Pak Jeffrey lagi yang Pak Jeffrey dapat di guru penggerak seperti apa, observasi lagi saya untuk berdiferensiasi prosesnya sehingga kelas yang saya ajarkan itu waktu yang ditentukan tepat dan tujuan yang kami sepakati itu berjalan seperti yang diinginkan. Luar biasa sekali Ibu Lena. Jadi bahwa Ibu Lena punya satu harapan bahwa nanti pembelajaran kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih bervariasi lagi, dengan mencoba lagi yang lainnya seperti proses, konten ataupun produk ya Ibu Lena, karena untuk kemarin baru terlihat proses dan kontennya, sedangkan untuk produknya belum terlihat ya Ibu Lena. Proses juga mungkin kemarin baru sedikit Pak Jack, kita belum ada diferensiasi untuk prosesnya. Kemarin belum ketemu. Siap, luar biasa Ibu Lena. Semoga harapan Ibu Lena ini nanti ke depan bisa dilakukan sesuai dengan harapan Ibu Lena sendiri dan juga harapan saya tentunya. Dan saya pun pasti akan kepo untuk tahap selanjutnya, apakah nanti proses pembelajaran yang Ibu Lena sudah lakukan seperti apa, mungkin nanti bisa diseringkan lagi bersama dengan saya. Iya, otomatis Pak Jack, kita harus mengadakan perubahan atau di bidang pembelajaran sehingga apa yang kita tujukan atau menjadi tujuan kita itu bisa tercapai dengan baik tanpa kita harus mengulang lagi apa yang menjadi tujuan kita di waktu-waktu ke depan. Kesalahan-kesalahan dari pembelajaran dengan kurikulum yang lama, dengan strategi yang lama. Iya, luar biasa Ibu Lena, bahwa tanpa disadari tujuan dari pasca observasi itu sendiri adalah saya akan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Lena sudah lakukan kemarin. Tapi tanpa disadari, Ibu Lena juga sudah menyadari, merasakan kendala-kendala yang terjadi kemarin. Dan itu juga sama, catatannya juga sama. Tetapi jika Ibu Lena berkenan, ada satu catatan tambahan, yaitu ada satu catatan tambahan dari saya, kurangnya ice breaking Ibu Lena. Kurangnya ice breaking sehingga semakin menjelang akhir ending pembelajaran itu siswa-siswa mulai seperti tadi Ibu Lena, bahwa anak tidak diakomodir semuanya. Jadi anak-anak mulai bosan, mulai jenuh. Jadi jika nanti di pembelajaran selanjutnya mungkin Ibu Lena bisa lebih kreasikan lagi, bisa lebih bermain ice breakingnya juga sesering mungkin sehingga bisa meminimalisir tingkat kejenuhan dari
anak-anak itu sendiri. Iya, betul Pak Cik. Saya juga merasakan durasi pembelajaran saya kan 4 jam pelajaran dan itu cukup panjang. Nah, tapi bahwa pembelajaran sebelumnya saya sudah terbiasa dengan pola ya, anak harus duduk tekun 4 jam tanpa harus berbuat yang lain. Tapi saya sangat setuju sekali untuk masukan itu bahwa saya harus berbanyak speaker. Oke, terima kasih dan luar biasa sekali Ibu Lena. Dan juga secara tidak langsung juga untuk rencana tindak lanjut Ibu Lena juga sudah terjawab oleh Ibu Lena sendiri bahwa Ibu Lena ke depan akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengakomodir semuanya, proses, konten, konten, proses dan juga produk dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Itu saja mungkin dulu Ibu Lena untuk sesi percakapan pasca observasi kita, sangat luar biasa. Saya berharap bahwa kedepannya Ibu Lena lebih bersemangat lagi sehingga tujuan dan harapan Ibu Lena ataupun kita semua bisa tercapai dengan baik dan anak-anak pada akhirnya bisa keluar sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, sepakat. Sepakat ya Ibu Ya, Lena? sepakat. Oke, jangan lupa untuk kembali menghubungi saya jika ada kendala atau ada cerita-cerita menarik yang nantinya Ibu Lena akan bagikan dengan saya. Terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat. Terima kasih, tetap semangat. Iya Ibu Lena.